Puji Tuhan, shalom. Sekali lagi shalom. Kita bersyukur kepada Tuhan di saat pada pagi hari ini, karena kita terus merasakan penyertaan, perlindungan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita, terutama kesehatan, kekuatan yang terus kita nikmati sampai di saat pada pagi hari ini. Di saat pada pagi hari ini, mari kita siapkan hati kita. Kita mau sama-sama, kita mau datang menyembah Dia, kita mau agungkan nama Tuhan. Mari kita mengambil saat teduh sejenak. Kita ambil saat teduh sejenak. Kita renungkan betapa baiknya Tuhan di dalam setiap hidup kita. Kita renungkan betapa dahsyatnya Tuhan dalam setiap pribadi kita. Kita merenungkan betapa besar kasih setia Tuhan di dalam setiap pribadi kita. Makasih Tuhan. Kami bersyukur di saat pada pagi hari ini Tuhan, karena kasih setiamu yang terus menyertai kami, karena kasihmu yang begitu besar di dalam setiap kehidupan kami. Sebab itu di saat pada pagi hari ini Tuhan, kami mau datang mau meninggikan Tuhan. Kami mau datang untuk memuji, memuliakan Tuhan. Kau bekerja di tempat ini dan beracara bagi kami. Kita akan memulaikan setiap ibadah kita di saat pada pagi hari ini. Mari sama-sama kita katakan, sungguh besar setiamu, sungguh besar setiamu, kau nyatakan bagiku. Katakan, kau Bapa yang selalu mengerti, kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaanmu kau janjikan, kemuliaanmu kau janjikan. Aku tetap percaya, ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Kita angkat pujian ini dari awal, sungguh besar setiamu. Saya jemput Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Sungguh besar setiamu, kau nyatakan bagiku. Kau Bapa, kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaanmu kau janjikan. Sekali lagi sama-sama katakan, sungguh besar setiamu, sungguh besar setiamu, kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang mengerti, kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku.
hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya, janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya baik. Sama-sama katakan, ku percaya, janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya sekali lagi sama-sama katakan, sungguh besar setia-Mu. Sungguh besar setia-Mu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti, Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya, janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan, hanya Kau segalanya baik. Sekali lagi sama-sama katakan, ku percaya, janji-Mu. Sungguh kami percaya bahwa janji-Mu ajaib dalam hidup kami Tuhan. Dalam kehidupanku, ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Sekali lagi, ku berserah. Ku berserah di dalam kekuatan. Percaya. Nanti Pak Pendeta Alex yang bawa kita dalam doa pembukaan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur Tuhan atas kasih penyertaan-Mu yang sempurna di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Bahkan Engkau menyertai kami agar bisa beribadah on-site maupun online.
lain. Tuhan, Engkau sertai ibadah kami ini, baik dari awal, pertengahan hingga akhir. Kiranya semuanya dapat berjalan dengan baik dan lancar. Bahkan hamba-hambamu yang melayani, baik dari tim musik, worship leader, singer, maupun hambamu pendeta Saud yang menyampaikan firman Tuhan. Engkau yang urapi semuanya dengan hikmat dan otoritas kuasa-Mu, sehingga semua yang dilakukan pelayan hari ini hanya semata-mata untuk memuliakan nama-Mu dan juga menjadi berkat bagi banyak orang ketika siaran juga diputar, Tuhan. Dan kami serahkan ibadah kami ini hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Masih tetap dalam keadaan berdiri, kita akan memuji Tuhan, kita akan berglori bagi Tuhan. Kita akan sama-sama katakan, Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan kasih setia-Mu. Sama katakan, tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Katakan, hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Katakan, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, oh, 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 sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus, katakan, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, oh, 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 sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus, sama-sama katakan, tiada berkesudahan, tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Katakan, hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidup. Katakan, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, oh, 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 sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Sekali lagi, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, oh, 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 sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan, sekali lagi, untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya, sesuai pujian kita, Tuhan Yesus baik ya di dalam setiap kehidupan kita. Sebab itu Bapak Ibu Saudara, kalau sudah merasakan Tuhan Yesus baik, mungkin ada yang mau kesaksian? Ya, kesaksian mungkin ada? Kalau tidak Bapak Ibu Saudara, saya mau bersaksi sedikit ya. Ya, saya selalu punya pengalaman baru Bapak Ibu ya. Sebenarnya minggu lalu mau kesaksian, tapi nanti aja ya sekalian minggu depan gitu. Nah Bapak Ibu, 2 minggu lalu saya tidak hadir bersama Bapak Ibu ya. Mulai hari Jumat juga saya tidak hadir. Di hari Jumat, hari Minggu juga saya nggak hadir Bapak Ibu, Jumat Agung dan Paskah Bapak Ibu ya.
Saya waktu di hari Jumat pelayanan di Pusdikpom Baros ya. Saya nggak menduga Bapak Ibu Saudara, waktu hari Minggu saya dari sini tiba-tiba sampai di sana juga ikut ibadah di Pusdikaf Kota Baru. Bapak Ibu Saudara, tiba-tiba nama saya muncul di layar pengumuman saudara di WL untuk hari Jumatnya Bapak Ibu. Setelah disampaikan begitu, selesai ibadah Bapak Ibu, saya ditanya mau ikut ke villa enggak? Ya, ada retreat. Nah Bapak Ibu Saudara, saya itu pengen itu ya, saya itu suka jalan-jalan keluar kayak gitu. Begitu ditawarkan, bisa enggak ya saya izin ya, kira-kira gitu. Saya belum memberikan jawaban ikut atau enggak Bapak Ibu ya. Saya masih nanti ya, saya harus izin dulu ke gereja pagi. Oh iya, nggak apa-apa, silahkan ya. Begitu saya WA kami, saya WA Ibu, bisa? Bapak Ibu, saya langsung ikut. Oke, saya ikut hari Jumat. Hari Sabtunya berangkat, hari Jumat masih ibadah di Pusdikpom Baros. Nah setelah itu hari Sabtunya pagi kami harus berangkat ke villa ya, dekat ya, Villa Bunga, tapi nginap semalam. Nah Bapak Ibu, di situ selama kami berada di villa, saya dipercayakan untuk pegang anak sekolah minggu. Bapak Ibu, anak sekolah minggunya luar biasa ya. Bandelnya dan lumayan Bapak Ibu, 20 orang harus saya sendiri. Kadang-kadang saya mikir, ini gimana mengurus 20 orang dari yang kecil sampai yang ini ya, 20 orang Bapak Ibu Saudara. Tapi puji Tuhan ada anak gembala, anaknya ibu gembala, jadi bisa bantu, sama-sama kami kerjasama. Tapi berdua juga pun pusing Bapak Ibu, apalagi dibawa ke kolam berenang, harus dijagain yang ini, harus dilihat yang ini. Bapak Ibu, kalau saya bilang kalau anak-anak kecil itu kan kadang-kadang harus diawasi terus ya, jangan sampai gitu pas di kolam berenang ada yang tenggelam, wah parah gitu ya. Nah Bapak Ibu, selama di sana ternyata saya lihat walaupun anak-anak kecil ini, tapi itu kepercayaan yang luar biasa. Itu pun sebuah pelayanan ya, saya pikir itu sebuah pelayanan, karena selama di sana juga kami buat kegiatan, baik itu kuis, baik itu kegiatan-kegiatan yang membangun kerohanian Bapak Ibu. Di situ saya belajar, oh ternyata kita dari kecil memang sudah harus ditanamkan sebuah kerohanian di dalam hidup kita. Saya berpikir dulu saya nggak sempat ikut sekolah minggu ya. Anak-anak sekarang bersyukur saya nggak sempat ikut sekolah minggu Bapak Ibu ya. Tapi saya melihat anak-anak juga ini pun antusias. Nah Bapak Ibu, hari Sabtunya malamnya kami ada ibadah singkat Bapak Ibu. Ibadah singkat yang luar biasa saya katakan, karena apa? Saya dari pagi sampai siang sama anak-anak, sampai sore, begitu malam saya harus bersama dengan orang tua, baik itu anak-anak muda juga di sana. Kita ibadah bersama. Di sana terjadi lawatan ya, saya bilang lawatan karena kenapa? Ada beberapa ibu yang puji Tuhan dipulihkan, dan ada seorang ibu juga yang menyerahkan diri untuk dibaptis karena pernikahannya dari Muslim, jadi dia menyerahkan diri untuk dibaptis Bapak Ibu. Di sana juga banyak hal-hal yang saya lihat. Oh ternyata Tuhan itu baik, memang baik saudara, baik, sangat baik. Orang yang saya tidak kenal juga saya di sana dekat juga Bapak Ibu ya, orang-orang baru Bapak Ibu. Ya kemarin juga ada orang-orang baru yang ikut Bapak Ibu. Saya heran, Tuhan, saya kok dipertemukan terus dengan orang-orang baru gitu ya. Dalam hidup saya kok dipertemukan dengan orang-orang baru, orang-orang hebat gitu. Saya lihat ada sebuah pertumbuhan iman di dalam mereka, walaupun memang baru belajar dalam kerohanian, maksudnya memperdalam. Tapi saya melihat, saya belajar, oh ternyata saya dulu seperti ini. Bapak Ibu, saya sangat diberkati. Setelah pulang dari situ Bapak Ibu, dari villa hari Minggunya saya sakit Bapak Ibu ya, karena
hari Sabtu malamnya saya nggak tidur. Saya nggak biasa tidur lagi rame-rame terus di rumah orang, nggak biasa Bapak Ibu. Saya tuh lebih baik tidur di rumah sendiri gitu ya. Mau secapek apapun mending pulang ke rumah, tidur di rumah gitu, atau di kontrakan gitu ya. Sekarang kan lagi ngontrak. Saya lebih senang gitu Bapak Ibu. Ketika kami tidur Bapak Ibu malam itu, saya nggak bisa tidur. Saya nggak tidur sampai pagi. Paginya harus ada anak sekolah minggu ibadah lain, orang tua ibadahnya lain Bapak Ibu ya. Jadi saya pulang dari situ saya sakit. Benar-benar kayak aduh kok badan ini kok jadi pegal-pegal, sakit. Saya istirahat seharian. Sehari masih bisa beraktivitas Bapak Ibu, masih jualan juga. Saya hari Senin masih jualan walaupun sakit. Selasa masih jualan Bapak Ibu. Rabunya benar-benar nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi di situ saya bilang begini, ternyata Tuhan bilang kamu boleh melakukan segala sesuatu, kamu harus ingat ya, kesehatanmu juga kamu harus jaga ya, gitu. Bapak Ibu, saya waktu sakit itu sendiri di kontrakan ya. Kalau Bang David udah berangkat kerja pagi-pagi ya, saya sendiri sambil saya doa Bapak Ibu. Saya nggak mau gitu seharian itu di rumah, harus beraktivitas gitu ya. Saya harus beraktivitas itu. Tapi memang benar-benar nggak bisa Bapak Ibu Saudara. Hari Rabu itu nggak bisa Bapak Ibu. Tapi malamnya Bapak Ibu dikirim jadwal. Ternyata saya jadwal hari Rabu itu ada doa untuk yang di Pantekosta yang Baros, Gereja Pantekosta Baros. Saudara, saya WL. Benar-benar saya udah badan sakit Bapak Ibu, nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi saya WL. Itu saya tanya ke rekan juga di sana, nggak bisa dia juga kurang sehat, nggak bisa. Saudara, saya bilang begini, Tuhan, saya mau pelayanan malam ini, saya yang WL, kasihlah saya kekuatan. Begitu datang David, saya nggak bisa bawa motor sendiri, terpaksa kami naik mobil ya, pick up ya. Saya sambil di pick up itu sambil saya mikir, Tuhan kasih saya kekuatan, jangan saya kelihatan sakit di depan jemaat. Jemaat nggak ada yang tahu Bapak Ibu, nggak ada yang tahu keadaan kondisi saya waktu itu sakit ya. Saya bilang, Tuhan kasih saya kekuatan, kasih saya kesehatan, jangan kelihatan sakit Bapak Ibu ya. Tapi Bang David tahu kalau saya sakit, katanya jangan paksakan gitu ya. Tapi saya bilang enggak ada yang bisa, maksudnya semuanya lagi ada berhalangan. Saya bilang, saya pergi Bapak Ibu, saya datang, saya salam semua jemaat yang sudah datang. Kami agak terlambat waktu itu. Saya salam juga Ibu Gembala. Setelah itu saya langsung duduk, ambil nada untuk pujian. Bapak Ibu, waktu saya ambil nada untuk pujian, saya kayak merasa ada sesuatu yang mulai beda ya. Kok agak lega gitu ya, agak lega. Tuhan berikan terus saya power. Tapi suara saya Bapak Ibu Saudara udah turun sebenarnya ya. Tapi ketika pujian pertama Bapak Ibu, power mulai keluar ya. Karena gereja ini kan gereja Pantekosta, jadi harus sedikit menyala ya Bapak Ibu. Kalau agak redup itu mereka agak kerasa nanti dikomplain ya dari jemaatnya. Kok agak beda ya gitu, harus menyala gitu ya. Saya pujian penyembahan pertama mulai, power saya mulai. Pujian kedua Bapak Ibu, asli benar power saya full. Saya bilang, puji Tuhan. Setelah pujian penyembahan, doa pembukaan, doa syafaat Bapak Ibu, itu kan doa sejam ya. Pujian penyembahan terus selama sejam. Bapak Ibu Saudara, setelah itu saya benar-benar sehat Bapak Ibu. Sehat benaran. Tadinya badan pegal-pegal, udah mulai demam Saudara. Saya tiba-tiba sehat. Saya bisa pergi ke depan. Saya bisa, padahal di rumah itu hanya berbaring Bapak Ibu ya. Berbaring saya. Ternyata Tuhan baik ya. Ternyata di dalam pujian penyembahan ada satu kuasa yang bisa membangkitkan kita untuk kita sembuh dari setiap keadaan kita gitu ya. Jadi saya berpikir, oh ternyata Tuhan tidak pernah biarkan saya ya. Saya bilang orang lain saya tanya nggak bisa, tapi Tuhan bilang ayo ada yang sesuatu yang saya mau kerjakan gitu ya. Tapi nggak melalui bicara gitu langsung saya dengar, nggak. Tapi maksud Tuhan mau ingatkan kamu, ketika kamu ambil ini dalam pujian penyembahan, kamu pasti akan merasakan pemulihan gitu. Ya Bapak Ibu, benar. Setelah itu Bapak Ibu, hari Kamisnya itu pun pulang
jam 12 malam Bapak Ibu ya. Pulang ke kontrakan jam 12 malam. Tapi badan benar-benar sehat Bapak Ibu. Besoknya Bapak Ibu saya harus kunjungan lagi. Puji Tuhan, sehari ya. Saya juga kalau sakit nggak suka lama-lama sakitnya ya. Kalau sakitnya paling sehari gitu aja, nggak usah lama-lama gitu ya. Saya gitu. Nah Bapak Ibu Saudara, saya kunjungan juga. Ada satu jiwa yang saya bertemu ya, orang Batak juga Bapak Ibu. Saya selalu bertemu dengan orang-orang Batak ya. Selama saya di sana itu saya ketemu banyak dengan orang Batak. Orang Batak ini, Saudara, usahanya hancur. Waktu bulan Februari dia hancur, tapi dia nggak tahu mau datang ke gereja mana. Nah Bapak Ibu, saya ketemu dengan ibu ini melalui keluarga mereka yang sudah berjemaat di gereja GP Baros. Saya bilang ada ibu gembala di sana. Ya, saya bilang ada ibu gembala GP Baros, coba ke sana, minta tolong. Jujur Bapak Ibu Saudara, kalau usaha udah hancur pasti yang mereka butuhkan hepeng ya. Orang Batak bilang hepeng gitu ya. Yang mereka butuhkan tuh hepeng. Nah, saya bilang coba minta tolong ke ibu gembala di sana. Sambil mereka ke sana, saya bawa mereka ke sana, Saudara, sambil kami layani. Puji Tuhan Bapak Ibu ya. Saya bilang kalau banyak jiwa yang dibenangkan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan, akhirnya mereka juga mulai bergabung diri bersama dengan gereja GP Baros. Saya bilang, Tuhan, di dalam hidup saya hanya berjumpa dengan orang-orang baru. Orang-orang itu pun juga tidak terlalu kenal dengan saya. Tapi biarlah melalui ini kami sama-sama diperkenalkan ya Bapak Ibu. Kalau saya lagi persekutuan, orang-orang Batak banyak. Kalau udah pakai bahasa Batak, saya pusing Bapak Ibu ya. Kadang-kadang kalau udah pakai bahasa Batak, saya keluar ya. Keluar sebentar, habis itu masuk lagi. Apa yang mereka omongin? Mungkin saya udah dijual atau gimana lah ini kata. Saya kadang-kadang bercanda dalam pikiran saya. Aduh, kalau udah ngomong bahasa Batak udahlah saya bilang gitu. Tapi Bapak Ibu Saudara, ternyata saya di lingkungan orang Batak, semakin hari sedikit saya mengerti ya. Sedikit saya mengerti bahasa Batak. Kadang-kadang juga teman-teman bercanda juga orang Batak semua. Bang Roni, Bang David, Pak Lukas, itu Bapak Ibu, teman-teman saya semua orang Batak. Saya yang berbeda sendiri ya. Ada yang marga Pasaribu juga Bapak Ibu, Simanjuntak ya. Ada juga yang marga Sianturi, Bapak Ibu Saudara, banyak. Tapi saya bersyukur di lingkungan yang baru, dengan orang yang baru, ternyata Tuhan perhatikan setiap keadaan kita ya. Dari itu pun juga saya bersyukur karena orang-orang Batak tidak pernah membedakan ya. Kamu mau orang Sulawesi, ketika kita dekat, kamu sudah menjadi keluarga. Itu yang saya bangga kepada Tuhan ya. Walaupun saya di sini nggak ada keluarga, saya bilang, tapi ternyata Tuhan kirimkan keluarga dari orang-orang Batak. Puji Tuhan Bapak Ibu ya. Itu kesaksian saya. Biarlah Tuhan terus memberkati kita semua. Mungkin masih ada lagi? Ya, masih ada lagi? Kalau tidak ada Bapak Ibu Saudara, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Di saat pada pagi hari ini, kita mau sama-sama siapkan setiap hati dan pikiran kita untuk diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Sebab kebenaran firman Tuhan yang terus meneguhkan dan menguatkan setiap pribadi kita. Saat kita berjalan, saat kita menghadapi persoalan di dalam setiap kehidupan kita, firman Tuhan yang terus menguatkan kita. Mari kita sama-sama katakan, saat ku berjalan, angkat pujian ini. Kau lebih tahu yang terbaik bagi kami Tuhan. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersama. Sekali lagi, saat ku berjalan, saat ku berjalan, kasih-Mu
lebih tahu, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Sama-sama kita katakan, saat ku berjalan, saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang sama-sama sekali lagi. Kau lebih tahu, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang sekali lagi sama-sama katakan, Kau lebih tahu. Saya persilahkan kepada hamba-Nya. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Bapa di surga, terima kasih. Kami percaya dan yakin bahwa Tuhan Yesus adalah penolong yang setia, yang senantiasa hadir di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur atas semuanya Tuhan, karena kasih dan anugerah Tuhan senantiasa menyertai kami. Bila sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan, biarlah Tuhan juga yang menolong Tuhan, sehingga pada saat firman Tuhan ditaburkan, Roh Kudus-Mu bekerja di hati kami masing-masing, sehingga pada saat kami sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan ini, kami boleh kembali dikuatkan, diteguhkan iman percaya kami, sehingga kami tetap Tuhan di dalam perjalanan hidup kami bergantung penuh kepada Tuhan. Hamba-Mu yang Tuhan percayakan, biarlah Tuhan juga yang menolong, yang memampukan dia supaya kuasa-Mu boleh nyata, nama-Mu boleh dimuliakan, nama-Mu boleh ditinggikan.
Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur terima kasih. Amin. Ya, pada saat ini kita mendengarkan firman tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Karena selama 40 hari Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Bagaimana dikatakan di sini Tuhan senantiasa mengumpulkan kembali murid-muridnya. Karena itu kembali kita baca dalam Yohanes pasal 21. Yohanes pasal 21 ayatnya ke-15 sampai dengan ke-19. Saya akan bacakan. Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai 19. Gembalakanlah domba-dombaku. Sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepada, gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan ke mana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata, Petrus, ikutlah aku. Kata-kata ini kalau kita lihat bagaimana kegemparan terjadi. Ketika Yesus mati, ada sesuatu hal terjadi kepada murid-muridnya. Sebelumnya sebenarnya siapa Petrus ini? Kalau kita lihat di dalam pasal Matius pasal 4. Matius pasal 4 itu berbicara ayat 19 bagaimana dikatakan pada saat pertama kali Yesus memilih Simon Petrus sebagai muridnya. Kalau kita baca di dalam Matius pasal 4 ayat 19, saya akan bacakan ini. Ayatnya dari 18. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusuri danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebar jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bernama, yaitu Yakobus dan Zebedius dan Yohanes saudaranya bersama ayah mereka. Zebedius sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayah lalu mengikut dia. Inilah bagaimana sebenarnya Simon Petrus adalah seorang nelayan. Yesus memanggil dia, ikutlah
aku. Tadi dalam Yohanes 21, ikutlah aku. 2 kali kata ikutlah aku. Dikatakan di sana bagaimana Tuhan Yesus mengatakan ikutlah aku. Bagaimana pada saat kalau kita melihat di dalam Injil, bagaimana Petrus dengan suatu keyakinan, suatu kepercayaan kepada Yesus. Sedemikian rupa. Karena itu Yesus mengatakan sebenarnya kepada murid-muridnya sebelum Yesus ditangkap dan disalibkan. Kalau kita baca dalam Matius pasal 26, sebelum kita ke sana, Matius 26 di sini ayat 30, saya bacakan ayat 30. Sesudah menyanyikan nyanyian pujian, pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Ya. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu, karena aku sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Ini pernyataan yang dikatakan oleh Yesus, akan tergoncang iman mereka. Bahkan Yesus sendiri akan gembala akan dibunuh katanya. Kawanan domba akan tercerai-berai. Tetapi kalau kita lihat ini bagaimana jawaban Petrus. Jawaban Petrus dikatakan di dalam ayat 69, ya ayat 69. Sementara itu Petrus duduk. Nah, sebelum ini dikatakan di sini ayat 29, ayat 30. Sesudah menyanyikan ayat seterusnya dikatakan bahwa sekalipun murid-muridnya mengatakan di sana, sekalipun mereka itu siap mati untuk Tuhan. Kalau di sini kita katakan bagaimanapun, kata Petrus, semua walaupun semua meninggalkan engkau, tetapi aku tidak, katanya. Tetapi Yesus katakan, sebelum ayam berkokok engkau akan menyangkal aku 3 kali. Ini buktinya pada saat itu. Bagaimana Petrus mengatakan imannya. Tetapi ayat 69 dikatakan, inilah tandanya bagaimana Petrus menyangkalnya. Sementara itu Petrus duduk di luar di halaman, maka datanglah seorang hamba perempuan, katanya, engkau juga bersama-sama dengan Yesus orang Galilea itu. Tetapi ia menyangkal dia. Semua orang katanya, aku tidak tahu yang engkau maksud. Nah, kalau kita baca ini 3 kali Petrus menyangkal Yesus. 3 kali dia mengatakan menyangkal imannya bahwa dia tidak mengenal Yesus. Ini salah satunya. Sehingga pada saat kalau kita lihat di dalam Yohanes pasalnya ke-21, ayatnya itu bagaimana kenapa Yesus bertanya 3 kali. Di sana dikatakan pada saat Yesus mati, disalibkan dan dikuburkan, semua iman murid-murid itu tergoncang. Bahkan kalau kita lihat, Petrus sendiri dia kembali kepada profesinya yang lama. Karena itu kalau kita baca di dalam Yohanes pasalnya ke-21 ayat 1 di sana dikatakan bahwa murid-muridnya berkumpul di sana untuk apa? Menangkap ikan. Tetapi dikatakan di dalam peristiwa itu sampai pagi mereka tidak mendapatkan apa-apa. Bayangkan aja.
tidak satu pun mereka menangkap ikan di sana. Kalau Bapak Ibu baca di dalam Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai seterusnya, bagaimana mereka? Bagaimana dikatakan di sana Yesus ada di sana? Dikatakan oleh Yesus, adakah makanan yang kamu tidak ada? Karena selama-lamanya kami telah menangkap, tidak menghasilkan. Karena itu katakan, Yesus mengatakan, tebarkanlah jalamu. Ternyata apa yang dikatakan oleh Yesus benar. Mereka mendapatkan ikan 135 ekor. Wah, luar biasa di sana. Ketika dikatakan, ketika murid-murid yang lain itu adalah Tuhan, katanya. Apa yang terjadi? Pada saat itu Petrus sadar bahwa dia tidak pakai baju. Sehingga dia terjun ke danau dan memakai baju. Hanya Petrus yang langsung terjun ke danau. Bahkan dia mengatakan bahwa dia mengatakan dirinya, dia melihat bahwa dirinya tidak layak untuk datang kepada Yesus. Sehingga dia memakai bajunya. Baru di sini ada 3 kali Yesus mendatangi Simon Petrus secara khusus. Baru dikatakan Yesus mendatangi Simon Petrus secara khusus. Yang pertama apa yang dikatakan di sini ayat 15. Sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes. Kenapa? Saya bertanya, kenapa Yesus mengatakan Simon anak Yohanes? Supaya apa? Supaya nama yang tadinya, kalau kita baca di dalam Matius tadi, bahwa dia mengingatkan kembali panggilannya, Simon anak Yohanes. Ketika saya lihat siapa ayah Simon ini, tidak jelas dikatakan di dalam Alkitab. Hanya dikatakan dalam Matius 1:40. Itu pun tidaknya cuman Yohanes dikatakan di sana ayahnya Simon. Bahkan ketika mertuanya datang di sana sakit, baru Yesus datang untuk menyembuhkannya. Nah, ini melibatkan hubungan. Bahwa Yesus mengingatkan kembali antara hubungan dia dengan Bapaknya dan hubungan dia dengan Yesus. Karena itu dikatakan Simon anak Yohanes. Apa dikatakan? Apakah engkau mengasihi aku? Ya. Apakah engkau mengasihi aku? Apakah engkau agapau kepadaku? Dikatakan. Apakah engkau agapau kepadaku? Jawaban Petrus sebenarnya sangat singkat kalau kita lihat. Apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Ada satu perbandingan. Apakah engkau mengasihi aku lebih dari sekian orang ini? Yesus bertanya kepada Simon Petrus. Dia mengasihi Tuhan atau lebih dari orang lain? Ya, ini pertanyaan. Lebih dari mereka ini. Ini murid-murid yang lain. Yang hadir di sana. Dia katakan, apakah engkau lebih mengasihi aku lebih dari mereka ini? Tadi disinggung orang tuanya. Tapi sekarang disinggung dengan orang lain. Ini pribadi. Apa jawaban? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya. Bahwa engkau mengasihi aku. Ternyata di sana jawaban Yesus adalah
filio. Artinya dia menjawab hanya bukan seperti sahabat gitu, atau persaudaraan, sahabat. Dia mengatakan bahwa engkau mengasihi, aku mengasihi Tuhan, tapi cuman belum menyentuh hatinya. Sehingga pada saat saya baca ini, antara dibandingkan kenapa 3 kali Petrus ditanya oleh Yesus. Karena dia menyangkal 3 kali. Kenapa Yesus bertanya setelah dia bangkit 3 kali? Meyakinkan Petrus kembali. Apakah engkau mengasihi aku? Yang kedua, kalau kita lihat, kalau di sana boleh dikatakan semua. Yang kedua, kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kali, Simon anak Yohanes, apa engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar, engkau tahu bahwa aku mengasihi. Diulang lagi. Apakah engkau mengasihi aku? Karena Tuhan tahu bahwa Petrus pernah gagal. Murid-muridnya pernah gagal. Mereka tidak yakin lagi kepada Yesus. Karena apa? Karena kematian Yesus. Banyak murid-muridnya kembali ke pekerjaan yang semula. Seperti yang kedua, orang ke Emmaus, mereka pulang kampung. Petrus juga kembali menjadi nelayan. Ini satu hal. Banyak yang gagal sehingga dikatakan kedua kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Apakah engkau mengasihi aku? Yang ketiga, kalau kita lihat bagaimana jawabannya. Kata Yesus kepada yang ketiga kalian, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Nah, di sini mulai. Disinilah mulai kalau kita melihat di sana, ketika pertanyaan ketiga itu baru dikatakan, maka sedih hati Petrus. Sedih hatinya. Ini sudah menyentuh hatinya. 2 kali Tuhan dia bertanya bahwa dia belum tersentuh hatinya. Tetapi ketika 3 kalinya dia bertanya, apakah engkau mengasihi aku? Baru dia merasa sedih hatinya. Hatinya sedih. Karena itu saya baca dalam Roma pasal yang ke-10 ayat 9. Jika kita mengaku dengan mulut kita dan percaya ke dalam hati, maka kita akan diselamatkan. Banyak orang yang mengatakan aku mengasihi Tuhan, aku mengasihi Tuhan, tetapi tidak menyentuh hatinya. Hanya di dalam mulutnya dia mengatakan aku mengasihi Tuhan, tetapi hatinya belum tersentuh. Maka itulah Yesus bertanya ketiga kali. Maka Petrus sedih hatinya. Melibatkan hati. Sedih hatinya bahkan bisa mengingat kembali. Setelah Petrus sedih hatinya di sini kembali kita lihat, maka sedih hatinya baru katakan, Tuhan engkau tahu. Tuhan engkau tahu. Baru dia menyadari bahwa Tuhan itu maha tahu. Tahu segala sesuatu apa yang terjadi. Engkau tahu. Engkau tahu di sini. Engkau, maka Tuhan kata, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu aku mengasihi. Dia
menyadari bahwa Tuhan Maha Tahu. Karena itu dalam Mazmur pasal 39, Tuhan itu Maha Tahu. Kalau Anda baca dalam Mazmur pasal 139 bahwa Tuhan itu Maha Tahu. Kalau kita baca dalam Mazmur pasal 39 ini sangat bagaimana Tuhan itu menetapkan Tuhan itu Maha Tahu. Di dalam kehidupan kita bahwa Tuhan tahu segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Tuhan tahu. Petrus juga menyadari bahwa Tuhan itu Maha Tahu sehingga dia katakan, Tuhan Engkau tahu. Karena itu Tuhan Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk dan berdiri. Engkau mengerti pikiran dari jauh. Tuhan Maha Tahu. Petrus mengatakan, Engkau tahu. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring segala jalanku. Kau maklumi sebab lidahku mengeluarkan perkataan sesungguhnya semuanya telah kau ketahui. Ya Tuhan. Inilah. Setelah hatinya tersentuh, sedih hatinya bahwa dia mengakui bahwa Tuhan Maha Tahu. Luar biasa. Nah, kita juga tahu apapun keadaan kita, apapun yang masalah kita hadapi, Tuhan tahu. Ya. Jika kita nggak takut, Tuhan mengetahui segala sesuatu di dalam kehidupan kita. Jadi Tuhan tahu kalau kita punya pergumulan. Tuhan tahu kalau kita punya masalah. Tuhan tahu segala sesuatunya akan terjadi. Hanya apa? Hanya kita percaya. Itu kunci. Karena itu Tuhan Yesus kembali memulihkan, mengumpulkan murid-muridnya yang gagal, yang kecewa. Dia kumpulkan kembali supaya mereka tahu bahwa apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus sebelum dia mati, semuanya terjadi. Tapi mereka tidak menyadari. Kadang-kadang juga dalam kehidupan kita tidak menyadari dalam perjalanan hidup kita. Sering kita sudah tahu firman Tuhan, tetapi tidak kita yakini. Tuhan sudah memberitahu, tapi kita nggak percaya. Seperti yang dialami murid-murid ini. Tuhan sudah memberitahu lebih dahulu apa yang terjadi. Tapi kita seolah-olah nggak tahu. Ya. Sebelum terjadi semuanya sudah diberitahu Tuhan sebenarnya. Gembalanya akan mati. Domba-dombanya akan tercerai. Dan dia mengumpulkan kembali. Nah, ini tugas Yesus. 40 hari. Dia pulihkan kembali murid-muridnya. Sampai Petrus juga dikatakan dia tahu. Baru engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Engkau tahu bahwa engkau mengasihi aku. Luar biasa. Tuhan tahu. Bahwa Petrus mengasihi dia. Tapi dia ini. Baru dikatakan. Inilah. Ayat 18. Aku berkata kepadamu. Tuhan juga berkata. Pesannya ini. Sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri. Ketika engkau masih muda, engkau gagah. Engkau tidak membutuhkan orang lain. Engkau bisa mengikat tali pinggangmu. Itu artinya di masa mudamu, di masa muda itu kita harus hati-hati. Karena itu Salomo dikatakan, Salomo pasal 11 dikatakan, hai anak muda,
bebaskan semua masa muda. Bersukacitalah di dalam masa mudamu. Bersukacita. Turuti keinginan hatimu. Turuti keinginan matamu. Ya, dibebaskan oleh Salomo. Salomo ini katakan. Tetapi ingat penciptamu. Ya kan? Ada batasnya. Kebebasan itu ada batasnya. Ini juga yang diingatkan oleh Tuhan Yesus kepada Petrus. Waktu muda engkau bisa suka-sukamu lah. Tapi ingat penciptamu. Ya. Karena apa di sini lanjutnya? Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, dibandingkan antara anak muda dengan orang tua. Jika engkau sudah tua, ingat. Ya. Kalau jalan hati-hati, kalau sudah tua gitu kan. Ya, jika engkau sudah tua di sini, ya, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Ini artinya bahwa orang tua itu perlu pertolongan. Bahwa orang tua itu perlu diperhatikan, karena itulah Yesus mengingatkan kepada, hai Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Ya. Perlu kembali. Bagaimana hubungan itu harus dicari dengan relasi yang kuat antara Tuhan dengan anak-anaknya. Antara boleh dikatakan orang tua dengan anaknya di sana. Ada jalinan. Ada suatu ikatan yang tidak bisa dipisahkan. Bahwa Petrus jangan sampai melupakan orang tuanya. Bahwa Petrus jangan sampai melupakan Tuhan. Baru dikatakan ayat 19 di sini. Dikatakan, dan hal ini kukatakan untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah ia mengatakan demikian, berkatalah Petrus, ikutlah aku. Ya, berkatalah ia kepada Petrus, ikutlah aku. Nah di sana yang terakhir, bagaimana juga ini nubuatan yang dikatakan oleh Yesus bahwa Petrus akan mati martir. Bahwa ketika Kaisar Nero itu membunuh, Petrus minta supaya dia disalibkan, jangan sampai sama dengan Yesus. Tetapi Petrus meminta supaya kepalanya disalibkan ke bawah. Itu lebih kejam. Bayangkan aja. Petrus itu mati martir. Ikutlah aku. Ternyata pada saat kita mengatakan dua kali, mengatakan Yesus mengatakan kepada ikutlah aku, berarti Petrus dikhususkan oleh Tuhan. Panggilan itu ikutlah aku. Ternyata pada saat kita mau mengikut Yesus, mau berjalan dengan Yesus, Yesus yang berjalan di depan. Kalau orang yang mengikuti itu selalu di depan. Enggak ada orang yang mengikuti itu di belakang. Karena itu dikatakan ikutlah aku. Jadi kita di dalam hidup kita, kita dipilih oleh Tuhan, izinkan Yesus berjalan di depanmu. Jangan engkau berjalan di depan, Yesus di belakang. Ya, kalau Yesus kau taruh di belakang, itu kau susah. Kamu akan menanggung setiap masalahmu. Menanggung setiap pergumulanmu. Tetapi kalau Yesus kita silakan di depan, Yesus akan membuka jalan. Sehingga Tuhan katakan,
kalau kita tidak ada jalan, Yesus yang membuka jalan. Ya kan? Kadang-kadang hidup kita itu bisa tertutup, nggak ada jalan lain. Tapi kalau kita suruh depan Yesus Tuhan, Dia yang buka jalan, kita hanya mengikut. Kalau kita mengikut Tuhan, ya kita nggak takut. Coba kalau Anda berjalan di hutan, Anda di depan, yang lain merasa aman kan? Ya kan? Yang di depan yang khawatir kan? Ya kan? Ya, yang depan yang selalu. Tapi kalau kita di belakang, kita merasa aman. Ada yang di depan. Jadi kita hanya mengikut aja. Itu kan? Ya kan? Ngikuti dia kemana dia pergi, kita ikuti. Nah ini maksud Tuhan, ikutlah aku. Berarti yang mengajak itu, Dia yang bertanggung jawab melindungi kita. Dia yang bertanggung jawab. Kita hanya ikut aja. Ya kan? Kita lihat di dalam Injil. Yang mengikut Tuhan gak pernah kelaparan. Ya kan? Tuhan tidak izinkan mereka pulang sebelum dikasih makan. 5.000 orang, 4.000 orang. Kasih Tuhan makan. Kita lihat perjalanan bangsa Israel. Ketika mereka keluar dari Mesir menuju Kanaan, mereka juga dijamin oleh Tuhan. Enggak pernah mereka kelaparan. Mereka minta daging, dikasih daging. Minta air, dikasih air. Maka di perjalanan hidup mereka dilanjut. Kalau siang ada tiang awan. Kalau malam ada tiang api. Ya kan? Dijaga terus. Itu sebenarnya kalau kita mau mengatakan, Tuhan aku mau mengikuti Engkau. Izinkan Yesus. Kalau Yesus di depan, kita enggak akan merasa khawatir. Ya kan? Ada Yesus kok yang dia juga jalankan. Kenapa saya khawatir gitu kan? Inilah yang perlu kita contoh dari Petrus. Bagaimana setelah ini, setelah perjumpaan, peneguhan kembali yang dilakukan Yesus kepada Petrus, apa yang terjadi? Petrus hebat luar biasa. Ketika di Kisah Para Rasul dikatakan pada saat dia menyampaikan firman Tuhan, 3.000 orang bertobat. Bahkan dia menjelaskan segala sesuatu. Petrus dipakai luar biasa. Inilah yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Jadi kegagalan yang kita hadapi itu bukan masalah. Petrus banyak gagal. Dalam mengikut Tuhan, gagal dia. Dia menyangkal Yesus. Tetapi Yesus memulihkan dia. Jangan kegagalan itu membuat kita lemah. Tuhan tetap mengasihi kita. Kalau Tuhan bertanya kepada kita, apakah engkau mengasihi aku? Apa jawaban kita? Apakah engkau mengasihi aku? Coba sebut nama masing-masing. Apakah engkau mengasihi aku? Kita katakan dengan si Tuhan, saya mau mengasihi engkau Tuhan. Engkau tahu segalanya. Ya kan? Coba tanya. Coba dengarkan suara Tuhan. Kalau Tuhan katanya, Tuhan berkata kepada kita masing-masing, apakah engkau mengasihi aku? Jawabannya apa? Ya, jawabannya Tuhan. Baru Tuhan katakan, ikutlah aku. Mari kita berdoa. Ketika Tuhan bertanya kepada Anda masing-masing,
sebutnya. Simon, atau sebutkan masing-masing. Saud, apakah engkau mengasihi aku? Kata Yesus kepadamu masing-masing. Apa jawabanmu saat ini? Apakah engkau mengasihi aku lebih dari orang yang engkau jumpai? Anda katakan, aku mengasihi kamu lebih dari orang lain. Kalau Tuhan bertanya kepada kita kedua kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Apa jawaban? Ketika kalinya Tuhan bertanya kepada kita masing-masing, apakah engkau mengasihi aku? Apakah Anda merasa sedih? Apakah Anda mengatakan, engkau tahu Tuhan, aku mengasihimu? Apakah Anda tersentuh hatinya ketika Tuhan mengatakan, apakah engkau mengasihi aku? Jawab masing-masing kepada Tuhan. Sehingga Tuhan akan mengatakan, ikutlah aku. Sehingga Tuhan mengatakan, bagaimana Tuhan akan memulihkan engkau masing-masing. Tuhan akan memberikan tugas kepadamu. Tuhan akan memberikan tugas kepada kita masing-masing. Apa yang akan kita perbuat? Apa yang akan kita lakukan di dalam perjalanan hidup kita? Apakah kita hanya merasakan rutinitas dalam kehidupan ini, sehingga tidak membangkitkan semangat kita, iman kita? Itu yang dialami oleh Petrus. Petrus ingin kembali dalam kehidupan yang lama. Tetapi Tuhan menampakkan diri kepada dia. Sehingga dia kembali, Tuhan pulihkan. Tuhan Yesus, terima kasih pada pagi hari ini. Kami diingatkan kembali oleh firman Tuhan. Pertanyaan yang sama yang diberikan Tuhan kepada Yohanes. Pertanyaan yang sama juga bisa kami juga jawab. Apakah kami mengasihi Tuhan? Karena kami tahu Tuhan sendiri yang tahu bagaimana kami mengasihi-Mu Tuhan. Karena itu biarlah firman Tuhan yang kami dengarkan pada pagi hari ini boleh tertanam di dalam hati kami. Dan kami boleh mengambil keputusan di dalam hidup kami. Supaya kami mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh segenap hati kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah segala pujian dan syukur kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Saud yang telah membawakan kita dalam firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang terus menguatkan dan meneguhkan setiap kita. Puji Tuhan, kita akan memberikan korban persembahan. Tapi sebelum itu, nanti kami yang bawa kita dalam doa persembahan. Mari kita satu hati dalam doa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu Tuhan yang telah disampaikan Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, biar kiranya firman-Mu ini boleh berakar, bertumbuh, berbuah di dalam kehidupan kami. Dan berkati hamba-Mu Tuhan yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu, Pak Saud, biar kiranya Engkau memberkati pelayanannya, Engkau memberkati keluarganya Tuhan. Kemanapun Engkau mengutus Pak Saud, biar kiranya Engkau terus memakai Pak Saud semakin luar biasa Tuhan. Dan juga kami
Kami bersyukur untuk kasih dan kemurahan-Mu, kesetiaan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami yang tidak pernah berakhir Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, dan kalau sebentar kami juga akan memberikan persembahan korban syukur kami Tuhan. Biar kiranya Kau memberkati setiap tangan-tangan yang akan memberi di pagi hari ini, dan juga yang mungkin belum dapat memberi, kiranya kami sungguh-sungguh boleh memberi yang terbaik hanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Dan biar kiranya persembahan ini boleh berguna untuk pelebaran kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mau memberikan yang terbaik hanya untuk Engkau, dan hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Sambil persembahan dijalankan, kita angkat pujian yang berkata tiada berkesudahan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Terus sekali lagi, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Saya persilakan kepada yang bertugas untuk warta. Lagunya tadi, Tuhan Yesus baik. God is good all the time God is good. Allah itu baik setiap waktu Allah itu baik. Dan kebaikan Allah kita sudah lihat melalui pengorbanannya di atas kayu salib, kebangkitannya, penyelamatannya, bahkan Ia menampakkan diri kepada murid-muridnya, dan sudah disampaikan oleh Pak Saud ya. Dan bentuk kasih kita kepadanya, Ia berkata, ikutlah aku, follow me. Kita ikut Tuhan, apa yang kita lakukan? Itu kan pertanyaannya. Apa yang kita lakukan ketika Dia memanggil kita? Dia memanggil Petrus, respon Petrus gimana? Lalu respon kita juga gimana? Ya, terima kasih Pak Saud ya atas firman-Nya. Tuhan berkati pelayanannya. Dan juga kita akan baca warta Minggu 23 April 2023. Ini berapa nih? 305.000 ya? Ya, 305.000. Kemudian ini Mas ini ya, Michael Anthony ya. Michael Anthony ini mama ini ulang tahunnya ini. Enggak. Oh, ini si Kaleb, ulang tahun Kaleb yang ganteng ini. Ya, Mas Kaleb ya. Dia umur berapa sekarang, Bu? 23? Udah nggak kerasa Ibu Pur sama Pak Pur semakin tua, anak semakin gede. Saya juga menyusul ya. Oke, kemudian pernikahan dari Michael ya, dan juga pernikahan Bapak. Ya, Bapak lagi lewat Zoom, jangan lupa nanti pas tanggal ini datang kita makan bersama. Ya, hari ini kami makan bersama. Ya, nanti Bapak ulang tahun kita makan bersama.
Begitu. Ibu Risma tertawa. Ya, jangan teganglah kita ya. Ya, oke, pelayanan minggu depan. Ini silahkan dari. Oh, ini tukaran. Minggu ini, hari ini Yudi Singer. Minggu depan. Ini belum diganti. Oh ya, ini sebenarnya emak-emak ini tugasnya. Ya. Oke lah, nggak apa-apa, nanti tinggal komunikasi. Khotbah Bapak di Radio CV 103,5 FM setiap minggu sore pukul 18. Jadi sudah tidak ada alasan Bapak Ibu bisa dengar. Ya, tapi kalau nggak bisa dengar, Bapak juga biasa kirim linknya. Jadi lihat aja di linknya, lebih cepat biasanya. Ya, oke. Ini doa-doa kita. Pak Nelson sudah ada di Kuningan ya. Sidang sinode sudah lewat, nanti dihapus saja. Yang berulang tahun ya, Mas Caleb tadi, Michael dan Bapak nanti ulang tahun pernikahan. Oke, apalagi kesehatan Michael ini anaknya Mbak Rati ya. Ya, oke ya. Ada lagi Bapak Ibu yang mau didoakan? Ya. Atau Ibu Nelson, Ibu Neneng mau didoakan apa Bu Neneng? Oh iya, pastilah udah ditulis itu. Kalau Ibu Neneng doakan saya supaya tidak terlalu merindukan Pak Nelson di Kuningan. Misalkan, atau Bu Pur atau Ibu Pur, Pak Pur ada di samping, nggak perlu itu kita doakan hari ini. Ada lagi yang lain? Nat, ya, pegang dulu tulang rusuknya. Bah, kosong atau lengkap tuh supaya didoakan. Ya, ayo kita berdoa ya. Bapa kami yang di surga, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, kami bersyukur atas kebenaran firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu Pendeta Saud. Tuhan berkati hamba-Mu di dalam mengiring melayani Engkau, dalam memenuhi panggilannya Tuhan, baik di Teranus, baik di tempat-tempat lain di mana Engkau utus untuk melayani. Tuhan sertai, urapi dan berkati. Bahkan keluarganya pun Engkau berkati senantiasa dalam segala aktivitas yang mereka lakukan, baik Natalia di Jakarta dan juga Samuel di Bandung. Berkati semuanya. Kami juga berdoa Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang kami dengar. Satu kata yang sangat sederhana, ikutlah aku. Tapi ini merupakan hal yang sangat dalam. Tolong kami supaya meresponi kata ini dengan tepat. Ketika kami mengikut Engkau, kami betul-betul menyerahkan hidup kami untuk menjadi hamba-Mu, untuk memuliakan nama-Mu, baik dari tutur kata kami maupun perilaku kami sehari-hari. Dan kami betul-betul menjadi penjala manusia, menjadi saksi-saksi Kristus dimanapun kami berada. Berkati Tuhan firman Tuhan ini, biar betul-betul Roh Kudus-Mu yang menuntun kami untuk menghidupinya. Dan juga Tuhan, kami serahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan, kami tahu bahwa di bangsa ini ada banyak orang yang belum berjumpa dengan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan, kiranya ketika mereka mendengarkan berita Injil, Engkau yang melembutkan hati mereka. Engkau yang bekerja melalui Roh Kudus-Mu untuk menginsafkan mereka dan menuntun mereka ke seluruh kebenaran, agar mereka dapat berjumpa dengan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami juga serahkan pemimpin-pemimpin di dalam bangsa ini, baik presiden, wakil presiden, MPR, DPR, bahkan sampai jajaran RT dan RW. Engkau berikan kepada mereka hikmat-Mu, Engkau berikan tuntunan-Mu, sehingga mereka memimpin bangsa ini dengan takut akan Engkau, dan bangsa ini mengalami kesejahteraan, kemakmuran, berkat daripada-Mu semata-mata. Bahkan ada oknum
oknum yang menyalahgunakan wewenangnya untuk melakukan hal yang salah, baik korupsi dan lain-lain. Tuhan, tolong nyatakan kasih-Mu, nyatakan keadilan-Mu, sehingga bangsa ini benar-benar menjadi bangsa yang bebas dari hal-hal yang jahat, karena orang-orang yang Kau nyatakan untuk mereka memimpin dengan otoritas dan rasa takut akan Engkau semata-mata. Kami juga berdoa, Tuhan, untuk Pak Yopi maupun Bu Yani. Engkau juga sertai berikan kesehatan kepada mereka. Dalam mengiring melayani Engkau, Tuhan, nyatakan pemeliharaan, perlindungan, naungan, dan penjagaan-Mu yang sempurna. Berkat jasmani rohani Engkau limpahkan kepada mereka, Tuhan. Bahkan cukupkan segala kebutuhan mereka menurut kekayaan dan kemurahan, sehingga Bapak Gembala maupun Ibu semuanya sehat dalam pemeliharaan dan naungan kasih anugerah-Mu semata-mata. Kami juga berdoa untuk tim pengembalaan semuanya, Tuhan. Engkau yang berikan hikmat-Mu untuk mengembalakan jemaat ini dengan otoritas takut akan Engkau. Dan Tuhan, kami terus rindu untuk melayani baik jemaat yang saat ini beribadah maupun yang belum beribadah bersama kami karena sudah jarang. Kau tolong supaya mereka kembali beribadah, bersekutu bersama-sama. Tapi juga Tuhan, Engkau kirimkan orang atau jiwa-jiwa baru untuk kami layani, untuk bisa kami bersekutu bersama-sama. Kami juga terus berdoa supaya kesehatan di dalam tim penggembalaan, sehati, sepikir, sejiwa, seroh, satu tujuan untuk memberitakan Injil Kristus dimanapun Engkau menetapkan kami untuk menjadi saksi. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoakan hal itu. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang mungkin letih, lesu, dan berbeban berat. Tuhan, kiranya Engkau sendiri yang memberikan kelegaan, memberikan pertolongan, menyatakan anugerah-Mu, sehingga di tengah beban berat itu kiranya mereka datang dan memperoleh kelegaan di dalam Engkau, karena Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami semua, Tuhan. Dan kami juga berdoa, Tuhan, untuk yang berulang tahun, baik Mas Kaleb, Tuhan, sudah 23 tahun. Dulu Engkau sudah menenun dia di dalam kandungan ibunya. Bahkan sampai sekarang Engkau tetap menyatakan pemeliharaan-Mu kepada Mas Kaleb. Maka Tuhan, Engkau berikan kesehatan, Engkau berikan hikmat, Engkau berikan kekuatan, Engkau berikan penyertaan-Mu dalam kehidupannya, sehingga di masa usianya 23 tahun sampai masa tuanya, berkat-Mu nyata di dalam kehidupannya secara jasmani, rohani, materi, bahkan studinya, semuanya dapat berjalan dengan baik karena berkat dan pertolongan-Mu semata-mata. Di dalam nama Yesus Kristus kami serahkan anak ini ke dalam tangan kasih karunia dan pemeliharaan-Mu semata-mata. Demikian pun ulang tahun Michael, ulang tahun pernikahannya, Engkau juga berkati pernikahan mereka. Tolong supaya mereka kembali bersekutu bersama-sama dan tetap beribadah dan memuliakan nama-Mu semata-mata, Tuhan. Khususnya Bapak dan Bu Yani, pada saat nanti tanggal 29 berulang tahun, Engkau berkati pernikahan mereka yang sudah menjadi contoh bagi banyak orang. Engkau sertai bahtera rumah tangga ini, sehingga pernikahan Bapak maupun Ibu dapat menjadi model bagi orang lain untuk melihat bahwa mereka sehati, sepikir, sejiwa, seroh, tetap saling melengkapi, menopang satu sama lain hingga saat ini
dan tetap mengiring melayani Engkau, baik di lembaga rekaman Injil Tuhan maupun di tempat-tempat lain. Di dalam nama Yesus Kristus, berkati pernikahan Bapa. Dan kami juga berdoa untuk Michael, anak Mbak Rati yang terus cuci darah. Tuhan, Engkau nyatakan pemulihan, kesehatan dan kesembuhan semata-mata, sehingga anak ini dapat melihat bahwa hingga saat ini Engkau tetap memelihara dia, memberikan kesehatan oleh bilur-bilur-Mu, biar dia sembuh. Dan Michael bisa bersaksi tentang kebaikan, kasih dan anugerah Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Demikian pun Tuhan, pemuda-pemuda, anak-anak kami di tempat ini yang sudah bekerja maupun yang masih studi, Engkau berkati pekerjaan mereka, Engkau berkati studi mereka, sehingga mereka melihat bahwa apa yang mereka gapai itu semua berkat anugerah-Mu semata-mata dalam hidup mereka. Inilah doa kami. Mungkin ada hal-hal yang tidak terucap, Tuhan, Engkau yang melihat dan menjawab, khususnya hamba-Mu Pak Nelson yang ada di Kuningan. Sertai hamba-Mu di dalam pemberitaan Injil di Kuningan. Lindungi dia, jauhkan dari segala bahaya, berikan energi kesehatan, hikmat dan urapan-Mu nyata atas kehidupannya. Pemeliharaanmu yang sempurna menjadi bagian dalam kehidupannya. Biar hamba-Mu melayani di Kuningan, dan juga tibalah saatnya kembali ke Bandung, semuanya dalam keadaan selamat, sehingga keluarga, istri, anaknya Tuhan boleh melihat tangan Tuhan dan berkat Tuhan senantiasa nyata atas kehidupan mereka. Inilah doa kami. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Engkau yang jawab seturut kehendak-Mu, dan kami menyerahkan dengan iman sungguh-sungguh. Engkau Allah yang menjawab doa, mendengar doa, dan menjawabnya indah pada waktunya. Di dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus kami berdoa. Amin. Ya, mari kita bangkit berdiri, kita mengatakan pengakuan iman rasul. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dalam persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidupnya kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan damai. Dan biarlah setiap firman yang telah kita dengarkan boleh Tuhan memateraikan dalam hati kita masing-masing, dan boleh kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah, dan memperluas
aku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa, sehingga kesakitan tidak menimpa. Sekali lagi, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan, karena Engkau yang terus pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga kesudahannya. Kami bersyukur buat penyertaan-Mu, dan kami berterima kasih karena Engkau yang terus baik di dalam setiap kehidupan kami. Kehidupan kami di hari ini sampai seterusnya. Kami percaya Allah yang terus memberkati dan Allah terus bekerja di dalam setiap kehidupan kami. Di doa kami Tuhan yang terus kami panjatkan kepadamu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.